Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran tentang puisi dan rima, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, insya Allah hari ini kita belajar sesuai dengan yang sudah tertera di sini ya. Kita akan belajar tentang puisi dan rima. Apa itu puisi? Apa itu rima? Nah, kita belajar ya. Kita belajar apa? Yang pertama, kita akan belajar apa itu puisi. Kemudian, yang kedua adalah struktur puisi. Yang ketiga, bentuk puisi. Kemudian, yang keempat, setelah kita belajar, tentu saja akan ada kuis. Lalu, apa kesimpulan kita dari pelajaran ini? Dan yang keenam, untuk terakhir, tentu saja akan ada tugas. Insya Allah tugasnya mudah kok. Hmm, apa yang kalian tahu tentang puisi? Coba ketik di kolom komentar. Ustazah tunggu ya. Gak usah panjang-panjang. Satu atau dua kalimat saja cukup. Oke, kita lanjutkan ya slide-nya. Kita akan belajar jenis-jenis puisi seperti puisi lama dan puisi modern. Kemudian mengenali rima dalam puisi. Terus kita juga akan belajar membuat puisi sederhana. Apa itu puisi? Hmm, Ibu burung hantu bertanya. Puisi adalah kumpulan kata-kata indah yang disusun dengan rapi untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau cerita. Puisi bisa tentang alam, keluarga, sahabat, sekolah, atau apa saja yang membuat kita ingin bercerita dengan kata-kata yang indah. Apa kalian punya puisi favorit? Apa kalian ada yang suka membaca puisi? Membaca puisi dengan lantang disebut juga deklamasi. Ada yang sudah pernah mengikuti lomba deklamasi? Struktur puisi. Puisi memiliki beberapa elemen atau bagian. Ada judul yang terletak paling atas. Tapi judul ini nggak mutlak ya. Kadang-kadang seorang penyair itu tidak memberikan judul pada puisinya. Walaupun kalau misalnya puisi itu dipublikasikan, mereka biasanya akan memberikan judul. Tapi ketika masih dalam tahap mengarang, kadang-kadang inspirasi itu datang begitu saja. Sampai-sampai tidak terpikir dengan judul. Yang penting isinya dulu. Nah, kemudian selain judul, ada bait yang berisi dengan baris-baris puisi. Lalu, yang menjadikan puisi itu unik, beda dari sebuah paragraf, adalah rima atau yang disebut juga dengan persajakan. Nah, apa itu bait? Apa itu rima? Kita simak ya. Oke, bait dan baris. Puisi disusun dalam baris-baris, seperti juga cerita. Baris-baris ini biasanya dikelompokkan dalam suatu bait. Kita coba baca puisi di sebelah kanan. Teman sejatiku. Teman sejati selalu ada saat aku senang atau luka. Dia menghibur saat ku duka.
dan tertawa saat ku bahagia. Kita bermain setiap pagi, berbagi cerita tanpa henti. Teman sejati tak pernah pergi, selalu hadir di hati ini. Nah, teman sejati selalu ada, ini satu baris. Saat aku senang atau luka, ini satu baris. Dia menghibur saat ku duka, satu baris lagi. Dan tertawa saat ku bahagia, ini satu baris lagi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, dia dikelompokkan, ya. Kalau misalnya kalian bikin cerita, itu kan eh, ada yang namanya paragraf ya. Paragrafnya ditandai dengan kalimat ditulis menjorok ke dalam. Tapi kalau bait, kadang-kadang tidak ada tanda seperti itu. Tapi jaraknya itu akan dikasih jarak satu baris. Kalau paragraf kadang-kadang kan nggak kita kasih jarak ya antara paragraf satu dengan paragraf dua. Bisa dikasih jarak, bisa juga tidak. Tapi kalau bait, supaya memudahkan, karena biasanya bait itu hmm, dia tulisannya tidak ditulis awalannya itu menjorok ke dalam. Jadi untuk memisahkan, kadang-kadang bisa dibuat dengan memberikan jarak pada baris, ya, dikasih jarak satu baris, kemudian baru ditulis di bawahnya, atau nanti baitnya itu ditulisnya nggak sama posisinya. Misalnya, yang bait satu itu kiri sekali ya, paling kiri. Nanti yang bait dua agak ke dalam gitu. Tapi baris-barisnya itu menyesuaikan dengan baris yang paling atas di bait tersebut. Oke. Terus ada yang namanya rima. Rima itu persamaan bunyi di akhir baris puisi. Nah, biasanya rima inilah yang membuat puisi terdengar indah dan enak dibaca. Kita lihat ya, teman sejatiku, teman sejati selalu ada. Ini A. Saat aku senang atau luka. A lagi ya. Dia menghibur saat ku duka. A lagi. Dan tertawa saat ku bahagia. A lagi. Nah, ini disebutnya rimanya itu kan dia berawalan dengan A. Maka rimanya A, 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 A. Kenapa? Karena dia bunyinya sama. Jadi penamaan rima itu bukan dari vokalnya ya. Kalau vokalnya A berarti rimanya A. Kalau vokalnya I berarti rimanya I. Tidak ya. Rima itu urutannya A, B, C, D. Tergantung nanti persamaan bunyinya itu apa. Nah, kebetulan saja yang Ustazah berikan contoh di sini dia berakhiran dengan A. Dan pas juga bait satu rimanya A, 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 A. Kemudian kita ke bait dua ya. Kita bermain setiap pagi. Ini I ya. Jadi dia beda dengan yang atas. Maka di sini namanya bukan rimanya itu I, tapi rimanya adalah B. Jadi kalau ada perbedaan dengan baris yang pertama, disitulah dia menjadi rimanya itu B. Nanti ada beda lagi ternyata nggak sama dengan rima di atau bunyi kata di akhir baris satu dan baris dua. Berarti dia rimanya akan C, misalnya saja seperti itu. Berbagi cerita tanpa henti, teman sejati tak pernah pergi, selalu hadir di hati ini. Nah, I, bait dua disebut rimanya itu BB, gitu ya. Terus, di Indonesia, kita kenal dengan puisi lama dan puisi modern. Em, Bagaimana bedanya puisi lama dan puisi modern? Kita kemarin baru saja belajar bahasa Jawa ya. Di bahasa Jawa ada tembang mocopat, ada juga geguritan gagrak anyar yang dia itu modern ya. Sama seperti itu. Kalau misalnya tembang mocopat itu baris-barisnya sudah pasti, hitungannya sudah ada rumusnya, suku katanya sudah ada hitungannya, sudah tetap pokoknya seperti itu. Nah, puisi lama hampir sama dengan
apa yang kita pelajari di bahasa Jawa. Cuman ada bedanya. Suku katanya tidak harus selalu saklek. Apa itu saklek? Tidak harus selalu persis sama dengan rumus, ya. Misalnya saja di sini saya bacakan dulu. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan tertentu, seperti jumlah baris, jumlah suku kata, dan rima atau pola sajak yang teratur. Contoh puisi lama adalah pantun, syair, dan gurindam. Nah, kalau pantun ini adalah sebetulnya dia bentuk puisi ya. Hanya saja dia punya ciri khas. Ciri khasnya dia terdiri dari 4 baris, ya. Dia terdiri dari 4 baris. Kemudian baris yang ke-1 dan kedua itu namanya sampiran. Terus sampiran ini eh, dia kata-katanya nggak bermakna. Bukan berarti dia ngawur ya. Justru disinilah daya tariknya pantun. Jadi yang baris 1 sama baris 2 itu bukan makna yang ingin disampaikan dalam sebuah pantun. Justru makna yang ingin disampaikan di pantun itu disampaikannya di baris ke-3 dan baris ke-4 saja. Nah, makanya yang baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, kemudian baris 3 dan ke-4 itu disebut dengan isi. Terus, polanya itu harus ABAB. Untuk rimanya itu harus ABAB. Gitu. Nanti kita akan contohkan ya untuk yang pantun. Kemudian kalau syair, syair itu semuanya adalah isi. Tapi eh, biasanya kalau untuk syair ini rimanya dia selalu beraturan. A B B seperti itu. Sedangkan kalau gurindam, gurindam ini tidak kita pelajari di SD. Jadi tidak akan Ustazah terangkan. Nanti akan kalian pelajari ketika kalian sudah SMP. Oke, sekarang kita masuk ke puisi modern. Kalau puisi modern bagaimana? Puisi modern itu lebih bebas dan tidak terikat aturan baku. Penyair modern lebih mengutamakan isi, perasaan, dan kebebasan dalam memilih kata. Jadi, puisi modern itu eh, nggak harus dia satu bait isinya adalah 4 baris. Atau satu bait itu isinya 5 baris. Nggak perlu, nggak ada rumusnya. Mau apa namanya, mau per barisnya itu cuman satu kata, boleh. Mau satu baitnya itu isinya 8 baris, boleh. Atau bahkan satu puisi hanya terdiri dari satu bait saja, yang itu isinya 10 sampai 12 baris. Itu juga boleh. Intinya terserah sama yang nulis. Itu puisi modern. Makanya biasanya kalau untuk latihan, untuk di tingkat SD ya, itu yang diminta adalah puisi modern dulu. Karena apa? Karena dia lebih mudah. Oke. Contoh pantun. Pantun yang pertama. Pergi ke hutan di malam kelabu, bintang bertabur di langit biru. Terbang diam burung hantu, mengintai mangsa tak pernah ragu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi isi adalah tentang burung hantu. Burung hantu yang sedang mengintai mangsa. Ya, jadi yang pergi ke hutan sama bintang bertabur, ini dia tidak termasuk apa yang diinginkan di dalam pantunnya. Isinya itu yang di baris 3 dan baris 4. Contoh lagi, jalan-jalan ke kota Bekasi, naik kereta berpagi-pagi. Kucing kecil main di kursi, waktu mengeong tak punya gigi. Nah, ini contoh pantun jenaka ya. Pantunnya agak-agak lucu untuk anak-anak. Jadi dia menceritakan tentang kursi kucing kecil yang sedang bermain di kursi.
tapi kucing kecilnya nggak punya gigi gitu. Oke, kemudian kita akan menyimak tentang persajakan. Hmm, contohnya di sini, ini saya lupa ngasih judul deh. Guru sabar mengajar tiap pagi, membuka jendela ilmu penuh arti. Dengan kasih ia tuntun kami menjadi anak pintar dan berbakti. Setiap kata penuh pengharapan, menyalakan semangat dalam jiwa, membimbing langkah dengan kepedulian, agar kami tumbuh jadi insan mulia. Guru pahlawan tanpa tanda jasa, penerang hati sepanjang masa. Nah, persajakan atau rimanya itu dari mana? Misalnya dari arti dan bakti. Ya, kemudian pengharapan sama kepedulian. Kemudian jiwa mulia. Kan ini mirip ya, jiwa mulia. Kemudian jasa masa. Terus persajakannya gimana? Persajakannya itu untuk ini bisa disimpulkan ini A. Bisa ya. Atau kalau misalnya mau lebih spesifik ini disebut AB. Itu juga boleh. Yang ini I, yang ini T, yang ini I, yang ini T. Begitu boleh ya. Kemudian yang ini berarti CD. Terus yang ini, nah ini mirip dengan apa ini? Ada yang mirip nggak? Sa sama sa. Kalau nggak ada berarti dia EE. Begitu boleh. Atau cuma mau berpatokan dengan vokalnya aja. Ini I semua, berarti A. Kemudian yang ini BB, yang ini juga BB. Begitu juga boleh. Nanti tergantung dari keinginan gurunya. Mau yang hanya berpatokan pada vokal saja, ataukah harus satu suku kata yang paling akhir itu sama semuanya. Tuh, kalau untuk kita sederhananya pakai vokalnya saja, ya. Jadi A, BB, sama BB. Baik, kemudian kita langsung masuk ke kuis puisi ya. Hmm. Oke, apa tujuan penggunaan rima dalam puisi? Apakah supaya lebih panjang puisinya, supaya indah puisinya, atau supaya puisinya lebih sulit dipahami? Yang mana ya? Jawaban yang benar adalah supaya indah. Siapa yang jawab supaya indah? Berarti dapat poin 1. Oke, berikutnya. Mana yang merupakan ciri-ciri puisi? Apakah paragraf, atau bait, atau bab? Sudah menentukan jawaban? Jawaban yang tepat adalah bait. Oke, berikutnya ya. Mengapa penyair menggunakan rima bebas dalam puisi? Apakah untuk mengikuti pola bait dan rima, atau agar puisi lebih pendek, atau supaya lebih bebas memilih kata? Mana ya? Sudah menentukan jawaban? Jawaban yang paling tepat adalah C, supaya lebih bebas memilih kata. Nah, sekarang ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat puisi. Tulislah sebuah puisi tentang apa saja yang kalian sukai. Tentukan dulu temanya ya. Boleh menggunakan bentuk pantun atau puisi bebas. Buat paling sedikit 2 bait. Baik kalian mau membuat pantun atau membuat puisi bebas, pokoknya paling sedikit 2 bait. Jelas ya? Alhamdulillah.
sudah selesai pelajaran kita hari ini. Mudah kan? Ternyata puisi tidak terlalu sulit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.